channel Kang Atos, rekan-rekan semua pegiat kemanusiaan, semua masyarakat Indonesia yang menonton channel Kang Atos, jangan lupa like, subscribe channel Kang Atos. Untuk kali ini Kang Atos akan membawakan sebuah pengetahuan atau sebuah mitigasi bagaimana jika kita menghadapi atau mengurangi resiko dari gempa bumi itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa Ring of Fire Pacific ini melewati Indonesia. Makanya di Indonesia ini banyak juga ditemukan pulau-pulau dan gunung berapi, baik yang masih aktif ataupun yang tidak aktif. Yang kedua, bahwa Indonesia ini adalah negara yang diapit oleh 4 lempeng dunia. Ya. Pertama ada lempeng Indonesia, posisinya ada di atas. Terus ada lempeng Indo-Pasifik, lempeng Filipina. Nah, ini mengapit sehingga menyebabkan bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Keselamatan itu sekitar 35% adalah berasal dari diri sendiri. Jadi ingat, kalau saat kita ditimpa bencana, pengalaman kita di Lombok, barusan di Cianjur, bahwa keselamatan itu pertama ada pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengupgrade diri kita untuk menghadapi sebuah bencana. Yang kedua adalah dukungan dari keluarga, sekitar 31%, 31,9%. Ya, untuk diri sendiri 35%, keluarga itu keselamatan berasal dari 31% dari lingkungan keluarga. Karena saat bencana, yang menolong kita pasti pertama adalah keluarga. Yang ketiga adalah dukungan teman-teman dan lingkungan, tetangga. Ya, itu sekitar 28%. Berikut yang keempat adalah dukungan dari orang sekitar. Ya, maksudnya orang sekitar ya, walaupun agak jauh, tapi dia bisa bantu, mungkin beda kelurahan atau kecamatan, itu sekitar 2,9%, hanya kecil. Ya, dan kita sekarang banyak bergantung kepada potensi SAR atau tim SAR. Hanya dari hasil riset itu, tim SAR itu hanya memberikan keselamatan sekitar 1,70%, ya, hampir 2%, hanya kecil. Karena pengalaman kita di Cianjur, bahwa gempa kemarin itu, tim SAR yang datang untuk hari yang pertama itu terbatas, hanya 1 regu. Terus nanti masuk hari kedua belum terlalu banyak. Jadi hanya bisa golden time keselamatan itu ada pada diri kita sebenarnya, diri kita dan keluarga. Ya, tim SAR hanya membantu. Yang terakhir adalah yang lain-lain. Ya, mungkin kita keselamatan karena kita berlindung segala macam ya. Begitu pentingnya bahwa kita mengupgrade diri kita sendiri untuk masyarakat, bagaimana kita menghadapi jika terjadi gempa bumi. Jadi perlu kita menambah kapasitas dan kita mengurangi kerentanan, ya, untuk mengurangi resiko dari bencana itu sendiri. Bahwa gempa bumi itu adalah sebuah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pergerakan atau tumbukan lempeng atau aktivitas vulkanik, gunung berapi, atau ada aktivitas runtuhan batuan. Indonesia ini sendiri tadi sudah saya jelaskan bahwa kita ada berapa 4 lempeng dunia ya besar yang mengapit Indonesia. Bahwa sekarang potensi yang bisa saja terjadi di Indonesia ataupun di Pulau Jawa ini dan Pulau Sumatera adalah potensi megatrust, gempa megatrust. Penelitian dari ITB bahwa sini tahun 2020 ini sudah masuk siklus megatrust, ya. Jadi megatrust itu ada di bawah Pulau Jawa dan Sumatera. Itu akibat lempeng dari Pasifik Indonesia. Nah, situ udah menyimpan energi. Sesuai dengan hasil penelitian, sekitar 200 tahun sekali ada gempa besar. Nah, ini sekarang ini kita di Indonesia sudah masuk tahun 2020, belum tahu 2002, 3, 4, 2080 atau berapa, yang penting 2020 sudah masuk, bahwa ini ada aktivitas
yang berpotensi terjadinya gempa megatrust kekuatan 8,9 ya, 8,9 magnitudo, yang ditambah dengan bisa terjadinya tsunami sekitar 34 meter, 20 atau 34 meter. Yang perlu kita persiapkan adalah keselamatan kita. Kita tidak bisa mencegah menyetop sebuah bencana, tapi kita bisa mengurangi resikonya jika terjadi. Di tahun 2022 BNPB sudah menetapkan bahwa ada 3.522 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Itu bervariasi, ada dari gempa bumi, banjir, longsor, dan lain-lain. Perlu kita ketahui lempeng Indo-Australia itu sama Indonesia ada di bawah Pulau Jawa, ada kemungkinan efeknya ada kepada kita. Yang kedua adalah sesar, bahaya sesar. Kemarin yang terjadi di Cianjur adalah sesar Cimandiri, ya, Cimandiri. Nah, bahwa di Jakarta ada sesar Baribis, dan ada sekitar 79 sesar ya, yang ada di seluruh Indonesia. Di Lembang ada sesar Lembang, hati-hati di Bandung. Ya, di Jakarta sesar Baribis, kemarin Cianjur sesar Cimandiri. Sesar Cimandiri ini terjadi tanpa ada sebuah petunjuk ataupun informasi, langsung terjadi. Sebenarnya di Cianjur ini adalah gempa yang berkekuatan kecil 5,6, tapi menimbulkan kerusakan dan korban jiwa anak-anak yang banyak. Sesar itu adalah rekahan, ya, mungkin pernah lihat rekahan. Kalau ada gempa tuh biasa ada kayak garis mematah, itu rekahan di permukaan bumi yang hidup, yang bergerak. Ada yang bergerak ke atas, ke bawah, atau geser kiri kanan. Jadi nanti kita akan jelaskan lagi lebih jelas di terkait masalah sesar. Indonesia juga rawan terjadi gempa bumi. Tahun 2022 sampai Desember 2022 bahwa ada sekitar 10.792 kali gempa bumi terjadi di Indonesia. Yang terjadi di Indonesia, ya, perlu kita waspadai. Yang paling besar-besar yang terjadi ya kemarin di Cianjur, bencana besar ada di Palu, ada di Lombok, di Bali, di NTB, dan itu adalah jalurnya. Gempa bumi dapat terjadi, bisa menyebabkan terjadinya bencana-bencana susulan. Yang pertama adalah kebakaran. Yang perlu kita pelajari lagi, nanti kita akan bahas tentang kebakaran, tsunami, likuifaksi, ada banjir, ada bangunan roboh, tanah longsor, dan yang paling sering terjadi adalah korban jiwa. Jika sebuah gempa bumi terjadi, maka akan selalu menimbulkan sebuah kepanikan. Jadi fakta-fakta yang dihadapi saat menghadapi gempa bumi adalah panik, saudara. Panik, rekan-rekan. Panik ini adalah salah satu yang menghancurkan segala apa yang telah kita persiapkan. Yang pertama, memang saat gempa bumi terjadi itu badan kita agak limbung, sulit untuk berdiri ya. Keseimbangan kita mudah terjatuh. Yang kedua, tubuh mudah terantuk karena guncangan. Jadi kesana kesini, jadi karena guncangan. Yang ketiga, resiko tertimpa reruntuhan dari atas, genteng, plafon, atau ada barang-barang yang di atas lemari. Terus guncangan gempa paling lama 30-40 detik. Seberapa jauh dari kita dapat bertahan atau melangkah dengan detik itu. Jadi kita lihat banyak di sosial media orang lari terjatuh malah membahayakan ya. Untuk apa yang harus kita persiapkan sebelum terjadi gempa bumi? Pertama kita memperhatikan kondisi sekitar rumah kita. Ya, rumah kita, jalur evakuasi di mana kita harus keluar atau evakuasi saat terjadi gempa. Kita cari tanah lapang di mana yang aman, di situ tidak ada gedung-gedung, tidak ada tiang listrik, tidak ada pohon. Terus jalur ke sana aman ya. Yang itu perlu kita perhatikan adalah kita memperhatikan lingkungan. Yang kedua, kita membuat jalur evakuasi. Ya, walaupun kita di rumah, di masyarakat di rumah kita sudah membuat jalurnya, memetakan bahwa jika ada gempa saya harus lari ke sini, harus lari ke kanan, ke kiri sampai ke tanah lapang. Yang ketiga, ya, kita mempersiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana ini nanti akan saya review bahwa Kang Altos kemarin bikin tas siaga bencana
Ya, kalau Kang Altos, versi Kang Altos ini tas siaga bencana itu sekalian sebagai rescue, jadi sebagai penyelamat diri dan keluarga juga bisa menyelamatkan orang lain. Ya, nanti kita akan review tas siaga bencana. Tas siaga bencana apa aja sih? Ya, untuk umumnya sih paling sekitar kita simpan ada center, ada makanan, minuman, ya. Itu makanan minuman bagaimana? Kita audit kita cek per 1 tahun, expire atau gimana. Terus ada baju yang perlu kita siapkan, surat-surat, ya, surat-surat ini penting banget. Terus ada radio analog ini untuk kita mencari informasi jika terjadi gempa bumi, di mana titik pengungsian, di mana tempat aman, di mana tempat pemerintah membangun sebuah pengungsian, tempat berkumpul yang aman. Ya, jadi pada gempa bumi semua pengalaman kita di Lombok Aceh bahwa HP dan lain-lain itu tidak bisa kita pergunakan karena tidak ada sinyal. BTS semua habis. Baik, setelah kita mempersiapkan tas siaga bencana, ya, kita mempersiapkan juga, ya, untuk keluarga kita bagaimana cara kita bertemu. Cara bertemu saat mungkin bisa jadi bapaknya sedang kerja, ibunya di rumah dan anaknya sekolah. Bagaimana saat terjadi bencana itu dan kita bisa bertemu. Nah, ini kita bisa mengedukasi teman-teman yang punya sosial media, punya Facebook, punya TikTok ataupun punya YouTube, itu bisa menjadi sebuah sarana untuk reunifikasi. Ya, anggaplah terjadi bencana besar dan terpisah kita dan keluarga. Nanti mungkin kita bisa anak kita atau keluarga kita mention ke sosial media kita, ya, karena mungkin HP juga rusak atau hilang, ya, kita bisa mention, nanti aktifin bahwa coba jemput saya ada di sini. Nah, ini akan mempermudah reunifikasi, ya, daripada kita mencari-cari. Nah, setelah itu yang perlu kita persiapkan jika terjadi gempa bumi, ya, ini mitigasi adalah resiko jika terjadi gempa bumi. Pertama, kita harus berlindung, drop, cover, hold, ya seperti di gambar nanti saya. Jadi pada saat gempa kita drop, cover, berlindung, hold, ya. Kalau kita di bawah meja, masuk kolong meja. Jadi ada gempa bumi, jangan panik, masuk kolong meja dengan teknik drop, cover, hold. Nah, mejanya dipegang. Kenapa harus dipegang? Karena guncangan itu bisa menyebabkan meja itu terpental. Ya, banyak korban-korban kemarin keruntuhan karena meja tidak dipegang. Jika tidak ada meja, gimana kita berlindung? Kita lindungi kepala dan leher. Ya, kepala dan leher, dan kita seperti orang sujud, meringkuk. Kita meringkuk, kita tunggu sekitar 20 detik. Kalau ada kursi, kita bisa menggunakan kursi. Atau teman-teman yang mungkin ada sekitar tembok yang besar, bisa merapat ke dinding. Sudah menjadi sebuah aturan atau sebuah SOP bahwa jika ada terjadi gempa bumi, maka kita harus drop, cover, hold, ya, drop, cover, hold. Nah, berikut adalah teknik segitiga kehidupan. Teknik ini memang mungkin dibilang keberhasilannya sekitar 50-50, ya. Karena memang ini terjadi saat kita sudah memang di dalam dan gedung itu runtuh. Jika gedung itu runtuh, kita mencari sebuah benda yang kuat, ya, meja yang keras, ya, seperti di gambar. Jadi kita berlindung, akan terjadi sebuah sudut di situ. Nah, ini seperti ada celah, kita bisa selamat. Nah, ini jika kita memang ada di dalam. Saya kemarin bicara dengan pengungsi yang ada di Cianjur. Jadi dia pada saat gempa itu tidak ada hitungan detik. Jadi karena memang konstruksi rumahnya kurang bagus, jadi dia ambruk. Apa yang dilakukan bapak itu? Dia bersama keluarganya, ya, masuk ke bersembunyi di sofa, di samping sofa, dan alhamdulillah selamat. Ya, inilah teknik segitiga kehidupan, ya. Terus yang perlu kita khawatirkan bahwa bagi rekan-rekan yang ada di seputaran, di pesisir pantai, jika ada gempa bumi, kita harus memperhatikan sebuah sistem 20-20-20, ya. Jika terjadi gempa bumi, apa itu 20-20-20? Jika terjadi gempa bumi,
selama 20 detik, lebih dari 20 detik, ya, apalagi kekuatannya besar, kita punya waktu 20 menit untuk evakuasi. Sudah gak usah pikirkan yang lain-lain, kita langsung evakuasi ke tempat yang tinggi maksimal 20 meter. Ya, tadi jika terjadi gempa 20 detik, kita punya waktu evakuasi 20 menit untuk pergi ke tempat yang tinggi sekitar 20 meter. Ya. Itu pun kita sudah tahu ada jalur evakuasi, biasa di pesisir pantai ada jalur evakuasi. Dan jalur evakuasi ini harus selalu diperhatikan atau direview lagi. Apakah masih berfungsi, apakah ya kita mempelajari sekalian mengikuti info-info terkini ya, bahwa jika memang ini jalur harus dipindah atau bagaimana yang lebih efisien, selamat. Nah, baik, jika kita sudah selamat dan kita ada di kamp pengungsi atau kita bersama para pengungsi, setelah gempa bumi yang perlu kita lakukan adalah pokoknya tetap kita berlindung. Jika kita ada di luar, kita jangan masuk ke dalam rumah. Ya, biarin aja ada HP atau ada alat-alat elektronik di sana. Jangan kita ambil, wah ada ketinggalan HP, balik lagi. Nah, banyak kejadian pada saat balik lagi karena gempa itu sangat berkali-kali, jadi terjadi keruntuhan. Yang kedua, kita jika ada gempa bumi tetap kita menjaga jarak di area yang aman. Di tanah lapang, jauh dari pohon-pohon, jauh dari tiang listrik, ya, menara. Nah, kita bertahan di situ. Yang ketiga, jika kita masih kuat dan kita selamat, kita sebagai makhluk sosial tidak mungkin kita melihat saudara kita yang sedang sakit atau terluka, kita biarkan. Kita beri pertolongan sebisa kita sampai nanti datang pertolongan dari tim SAR ataupun dari medis. Baik, untuk gempa bumi sampai di sini. Nanti mungkin teman-teman yang akan bertanya silakan bertanya di kolom komentar bagaimana apa yang harus kita persiapkan. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas tentang sekolah siaga bencana. Jadi apa yang harus dilakukan di sekolah siaga bencana. Oke rekan-rekan, untuk mitigasi gempa bumi Kang Atos cukup sampai di sini. Salam kemanusiaan. Semoga kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang menonton, yang like, subscribe, Allah lapangkan rezekinya dan Allah lipat gandakan rezekinya. Allah beri keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Salam kemanusiaan. Tangguh.